Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fatimah dengan NIM 21003078. Di sini saya akan menyampaikan beberapa permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pemerataan pendidikan di Kota Palu. Dari artikel yang dimuat oleh Mentro Sulasi pada tanggal 11 Juni 2021, terdapat beberapa permasalahan pendidikan di Kota Palu pada SD Impres Kawat Tuna. Yang pertama yaitu kurangnya tenaga pendidik. Yang kedua, sulitnya akses jalan menuju tempat pendidikan di daerah Dusun Uwen Tumpu, Sulawesi Tengah. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan sehingga harus memanfaatkan puskesmas sebagai tempat belajar. Faktor yang mempengaruhi permasalahan pemerataan pendidikan di Kota Palu tersebut yaitu kurangnya jumlah guru menyebabkan ketidakmerataan distribusi guru di setiap wilayah di negara Indonesia. Di wilayah Indonesia. Yang kedua, tidak meratanya pendidikan di Indonesia disebabkan oleh kondisi geografis di Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas sehingga sangat sulit untuk menjangkau setiap daerah, apalagi daerah terpencil. Yang selanjutnya yaitu upaya penanggulangan dari permasalahan pemerataan pendidikan di Kota Palu tersebut dengan cara membangun gedung sekolah secara merata. Yang kedua, meningkatkan fasilitas infrastruktur akses menuju sekolahan. Yang ketiga, pengembangan kompetensi guru dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan pembinaan pada guru sehingga kemampuan dan pengetahuan guru makin berkembang sesuai dengan zaman. Permasalahan pendidikan yang kedua yaitu pembangunan gedung di sekolah Papua yang tidak merata. Ini termaksud ke dalam permasalahan pendidikan sarana dan prasarana. Artikel ini saya dapat dari kompasiana.com. Terbatasnya ketersediaan gedung di sekolah beserta infrastruktur di sejumlah kampung yang tersebar di Papua dan minimnya tenaga pendidik, sehingga hal-hal tersebut mengakibatkan cukup banyaknya anak Papua yang tidak dapat mengenyam pendidikan. Kenyataan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya yaitu rendahnya rata-rata lama sekolah serta angka melek huruf di Papua, masih tingginya angka tuna aksara atau buta aksara dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di Papua tersebut yaitu yang pertama, masih minimnya pemerintah dalam memfasilitasi pendidikan di daerah. Yang kedua, kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia. Upaya dari penanggulangan masalah tersebut yaitu filosofi pendidikan Papua yang matang dan ditujukan untuk menjawab permasalahan kontemporer dan masa depan akan memberikan pendasar yang kuat untuk menyusun perencanaan pendidikan di Papua. Masalah terbatasnya ketersediaan gedung di sekolah beserta infrastruktur di sejumlah kampung yang tersebar di Papua harus lebih diperhatikan pemerintah. Setidaknya pemerintah peduli dan sigap turun tangan membantu menangani permasalahan pendidikan yang terjadi di Papua. Salah satu bentuk kepedulian tersebut misalnya pemerintah membangun gedung-gedung sekolah yang layak beserta infrastrukturnya, terutama di kampung atau wilayah Papua yang terisolir dan belum pernah terjangkau layanan pendidikan atau sekolah. Yang ketiga yaitu permasalahan kuantitas. Contohnya yaitu masalah PPDB dari tahun ke tahun, yaitu isu pungli sampai daya tampung. Artikel ini saya dapat dari detik.com. Pendaftaran belum dibuka sudah muncul suara tidak puas terutama dari orang tua calon siswa atas aturan yang ditetapkan. Misalnya yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Koalisasi orang tua murid Jakarta mengaku kecewa pada aturan zonasi yang memprioritaskan calon murid yang berdomisili satu RT dengan lokasi sekolah. Faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama pungutan liar, yang kedua intervensi penjabat, yang ketiga kesulitan pendaftaran dan laporan jual beli kursi. Pada penyelenggaraan PPDB 2020, KPAI menerima 224 pengaduan PPDB, 200 diantaranya dari DKI Jakarta. Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listiarti
mengatakan pengaduan PPDB 2020 terdiri atas dua permasalahan, yakni permasalahan kebijakan dan permasalahan teknis. Upaya penanggulangan dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar. Yang kedua, melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian atau lembaga dan pihak lain terkait dengan menggunakan teknologi informasi. Yang ketiga, mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli. Yang keempat, melakukan operasi tangkap tangan. Yang kelima, memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian atau lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit saber pungli di setiap instansi penyelenggaraan pelayanan publik kepada pimpinan kementerian atau lembaga dan kepala pemerintah daerah. Yang ketujuh, melakukan evaluasi pemberantasan pungli. Yang keempat yaitu permasalahan kualitas. Materi ini saya dapat dari kompasiana.com. Mengenai masalah tenaga pendidik yang sangat minim di Papua juga sangat memprihatinkan. Padahal seperti yang kita tahu bahwa guru sangat memiliki peran dalam dunia pendidikan. Ruh pendidikan sesungguhnya terletak di pundak guru. Bahkan baik buruknya atau berhasil tidaknya pendidikan hakikatnya ada di tangan guru. Sebab sosok guru memiliki peranan yang strategis dalam mengukir peserta didik menjadi pandai, cerdas, terampil, bermoral, dan berpengetahuan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dan juga masih banyak sekolah dasar di wilayah terpencil dan terisolir belum tersedia rumah kepala sekolah dan rumah guru, sehingga banyak kepala sekolah dan guru meninggalkan tempat tugas yang mengakibatkan tingginya angka ketidakhadiran kepala sekolah dan guru di tempat tugas. Juga yang menjadi masalah pendidikan di Papua adalah tingginya angka tunaksara atau buta aksara di Papua, dan masih banyak lagi masalah-masalah pendidikan lainnya. Faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama, guru yang ditempatkan di pedalaman menghadapi banyak hambatan kompleks dan kurangnya pelatihan untuk guru-guru. Yang kedua, fasilitas perumahan bagi guru di daerah pedesaan tidak mencukupi, bahkan terkadang tidak ada. Yang ketiga, guru memiliki komitmen yang rendah karena status kondisi kerja yang kurang baik. Yang keempat, kurikulum pendidikan yang terpusat dan sistem penyampaian yang ditentukan oleh pemerintah pusat seringkali siswa tidak relevan dengan kondisi siswa di provinsi. Upaya penanggulangan dari masalah tersebut yang pertama yaitu memindahkan guru yang ada di kota ke daerah Papua tersebut atau ke daerah terisolir yang berada di Papua tersebut. Yang kedua, meminta dana ke pemerintahan pusat untuk membangun rumah untuk kepala sekolah dan guru yang berada di Papua agar gurunya mengajar dan berteduh dengan nyaman di daerah tersebut. Masalah yang selanjutnya yaitu masalah efisiensi pendidikan. Seperti contohnya, bantuan yang tidak tepat sasaran. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah khususnya di Indonesia bisa dikatakan sangat banyak dalam menunjang pendidikan. Misalnya saja seperti bantuan siswa miskin, bantuan beasiswa kuliah, dan bantuan dalam bidang penunjangan karir melalui pelatihan. Meskipun demikian, kadangkala banyak pula ditemukan kecurangan dalam proses seleksi yang dilakukan dalam hal ini, misalnya saja dengan beasiswa bidik misi bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan S1. Mahasiswa tersebut melakukan laporan ketidaksesuaian antara realita yang ada dengan laporan yang dibuat, yakni dengan meminta surat keterangan tidak mampu kepada kepala kampung padahal secara ekonomi mereka mampu. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi beasiswa yang tidak merata tersebut? Yang pertama, mekanisme yang tidak dimengerti oleh mahasiswanya. Yang kedua, minimnya sosialisasi. Yang ketiga, kurang transparannya informasi. Upaya penanggulangan dari masalah tersebut yaitu tawaran penyelesaian dalam masalah efisiensi pendidikan terkait dengan ketidaktepatan pemberian beasiswa tersebut ialah dengan melakukan penyeleksian yang lebih ketat, yaitu dengan mencocokkan data di kepala kampung, bahkan jika perlu ada lembaga tertentu yang memberikan proses verifikasi. Tentu saja, langkah ini akan berhasil jika setiap orang memiliki karakter untuk jujur, artinya menceritakan sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Yang keenam, masalah efektivitas pendidikan.
Efektivitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Setelah praktisi pendidikan melakukan penelitian dan survei ke lapangan, selama ini banyak pendapat beranggapan bahwa pendidikan formal dinilai hanya mengikuti formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia di Indonesia. Tidak peduli bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut, yang terpenting adalah telah melaksanakan pendidikan di jenjang yang tinggi dan dapat dianggap hebat oleh masyarakat. Anggapan seperti itu jugalah yang menyebabkan efektivitas pengajaran di Indonesia sangat rendah. Setiap orang mempunyai kelebihan di bidangnya masing-masing dan diharapkan dapat mengambil pendidikan sesuai bakat dan minatnya, bukan hanya untuk dianggap hebat oleh orang lain. Faktor yang mempengaruhinya yaitu salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu tujuan apa yang akan dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Jelas hal ini merupakan masalah terpenting jika kita menginginkan efektivitas pengajaran. Bagaimana mungkin tujuan akan tercapai jika kita tidak tahu apa tujuan kita? Selanjutnya yaitu upaya penanggulangan dari permasalahan tersebut. Yang pertama, menciptakan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Tiga, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang terakhir yaitu permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan. Contoh permasalahan yang pertama yaitu pendidik bukan berasal dari lulusan sesuai. Maksudnya, terkadang terdapat tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan jurusan. Contoh, pendidik yang merupakan lulusan matematika mengajar bahasa Indonesia. Hal ini tentu tidak langsung akan menjadi masalah pendidikan. Pendidikan di Indonesia, padahal dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan pasal 28 ayat 2 dijelaskan bahwa pendidik harus sesuai dengan ijazah dan sertifikat keahlian yang relevan dengan perundang-undangan yang berlaku. Contoh yang kedua yaitu pendidik kurang menguasai dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga hal ini menyebabkan adanya masalah kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang kurang baik. Apa sih faktor yang mempengaruhi dari permasalahan tersebut? Yang pertama yaitu kualitas dan kompetensi guru. Yang kedua, sistem pengangkatan guru yang tidak berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga, pengembangan potensi dan karir yang tidak berjalan sesuai dengan tujuan. Upaya penanggulangan dari permasalahan tersebut adalah meningkatkan standar kompetensi guru, misalnya melalui pelatihan, workshop, PLPG, PPG, studi lanjut, dan sebagainya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf bila banyak ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.